Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel saya di pembelajaran ekonomi. Oke, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya sedikit masalah mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Banyak hal yang sudah kita bahas, dari apa itu kebutuhan, lalu kebutuhan dengan keinginan, itu seperti apa, lalu kita juga sudah membahas jenis-jenis barangnya. Masih ingat nggak jenis barang antara barang ekonomi dengan barang non ekonomi? Ya, betul sekali. Barang ekonomi itu berbicara mengenai barang yang kita memerlukan untuk memperolehnya memerlukan yang namanya pengorbanan. Sedangkan barang non ekonomi untuk memperolehnya kita tidak perlu yang namanya suatu pengorbanan. Oke, di pertemuan kali ini kita mau melanjutkan nih materi kita selanjutnya, yaitu yang sudah kita kuliti sedikit di minggu lalu, yaitu kita mau belajar sedikit mengenai opportunity cost. Siapa yang masih ingat nih apa itu opportunity cost? Ya, betul sekali. Opportunity cost adalah alternatif atau opsi terbaik yang bakal kita korbankan ketika kita mengambil suatu pilihan. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki banyak sekali pilihan dalam hidupnya. Dari alternatif-alternatif tersebut kita pasti harus mengambil satu nih. Kita harus memilih satu, nggak mungkin kita bisa memilih dua atau tiga. Pasti kita harus memilih satu dan mengorbankan yang lainnya. Nah, yang kita korbankan yang paling baik itu yang dinamakan opportunity cost. Kalau kita memilih yang terbaik misalkan nih, yang ranking 1 yang kita pilih, berarti yang ranking 2 itu sebagai opportunity cost-nya. Tapi apabila kita memilih yang nomor 2, berarti yang ranking 1 itu sebagai opportunity cost-nya. Karena yang kita pilih itu belum tentu yang terbaik. Karena faktornya bisa saja kita memandang faktor non ekonomi. Nah, misalkan kita nih ditawari kerja, ada yang di Solo dengan gaji 3 juta, dengan di Jakarta dengan gaji 4,5. Dalam posisi bahwa kita itu sudah punya keluarga, ada punya anak, ada punya istri. Kalau dari segi nominal pasti kita memilih yang 4,5. Tapi ada faktor lain nih, misalkan kita nggak bisa jauh dari keluarga, yang membuat kita memilih gaji yang 3,5 saja, yang 3 juta tadi. Nah, berarti opportunity cost-nya bukan yang 3 juta, tetapi yang 4,5. Karena yang kita pilih adalah yang 3 juta. Jadi biaya yang kita korbankan adalah 4,5. Dasar kita memilih yang 3 juta karena yang pertama pastinya kita nggak bisa jauh dengan keluarga. Yang kedua, tambahan gaji yang hanya 1,5 dengan biaya hidup di Jakarta yang lebih besar. Selain itu kita juga harus menghidupi 2 dapur, ada biaya kos di sana dan yang lainnya. Itu pasti membuat gaji yang lebih tinggi itu serasa lebih kecil kalau dibandingkan dengan kehidupan yang ada di Solo. Itu yang dinamakan dengan opportunity cost. Jadi faktor lain selain yang dapat mempengaruhi pemilihan kita, yang pertama adalah keluarga, lalu jarak jam kerja. Yang perlu diingat dalam opportunity cost yang pertama adalah perbandingan pada opportunity cost itu harus sebanding, nak. Artinya kalau kita kalau satuannya pakai bulan, kita harus pakai bulan. Kalau kita pakai jam, harus pakai jam. Kalau kita pakai minggu, harus pakai minggu semua. Harus kita setarakan dulu satuannya. Oke, untuk lebih jelasnya akan saya berikan contohnya saja. Yang contohnya misalkan Rosa ditawari bekerja di perusahaan A dengan gaji 10 juta per bulan, di perusahaan B dengan gaji 2 juta per minggu, dan di perusahaan C dengan gaji 2,5 juta per 10 hari. Berapa nilai opportunity cost Rosa jika menerima tawaran perusahaan A? Ketika kamu mengerjakan opportunity cost, pilihan yang diambil itu pasti salah, nak. Jadi yang gaji 10 juta itu pasti bukan opportunity cost, karena itu yang diambil, karena itu yang dipilih. Yang dipilih itu namanya nanti adalah biaya ekonomi. Biaya akuntansi, akan kita bahas lebih lanjut nanti. Nah, terus berapa opportunity cost-nya? Cara pengerjaan yang pertama yaitu perhatikan dulu satuannya. Apakah satuannya sudah sama? Oh iya, berbeda ya. Untuk gaji A itu per bulan, gaji B per minggu, sedangkan gaji C itu per 10 hari. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita samakan dulu, kita setarakan dulu, nak, pendapatannya.
Kalau gaji A tadi sudah 10 bulan, berarti yang disatukan apa ini? Ada bulan, minggu, dan hari. Ya, betul sekali. Kita samakan aja dengan satuan yang paling tinggi, yaitu bulan. Gaji A nggak usah kita setarakan lagi karena dia sudah per bulan, jadi gaji A adalah 10 juta per bulan. Bagaimana dengan gaji B dan gaji C? Ingat, sebagai tolok ukurnya setiap 1 bulan itu kita menghitungnya selama 4 minggu atau 30 hari. Berarti kalau gaji B itu 2 juta per minggu, tinggal kita kalikan 4. Karena 1 bulan ada 4 minggu. Berarti gaji B sebesar, ya betul, 8 juta. Sedangkan gaji C 2,5 juta per 10 hari. Kita ingat 1 bulan 30 hari. Kalau 10 hari berarti ada 3 kali gajian dia. Sehingga tinggal 2,5 kita kalikan dengan 10 hari. Kita akan mendapat yang namanya 7,5 juta. Setelah kita menyamakan persepsinya, menyamakan satuannya, baru nih kita bisa menentukan opportunity cost-nya. Seperti yang saya katakan tadi, yang dipilih itu pasti salah, pasti bukan opportunity cost, karena itu adalah biaya akuntansi. Nah, berarti opportunity cost-nya tinggal 2 nih nak, apakah B atau C. Nah, kita lihat mana yang pengorbanannya lebih tinggi. Ya, betul. Yang menjadi opportunity cost adalah 8 juta, karena 8 juta lebih besar dari 7,5. Opportunity cost adalah, ingat kalimatnya, pilihan terbaik yang kita korbankan. Berarti hanya satu, bukan jumlah. Jadi bukan kita menjumlahkan 8 juta tambah 7,5, bukan. Tapi di antara 8 juta dan 7,5, mana yang terbaik, itu yang menjadi opportunity cost. Apakah sudah jelas? Ya, kita lanjutkan ya. Oke. Seperti yang saya katakan tadi, selain ada opportunity cost, ada dua jenis biaya lain ya. Dua biaya lain. Nah, yang pertama adalah biaya akuntansi dan biaya ekonomi. Kalau opportunity cost tadi berbicara mengenai biaya yang kita korbankan ketika kita memilih sesuatu, atau biaya terbaik yang kita korbankan ketika memilih sesuatu. Kalau biaya akuntansi adalah biaya atas pilihan kita. Jadi misalkan kalau kita mengambil perusahaan A yang kita pilih, berarti biaya akuntansinya adalah 10 juta, karena itu berdasar atas pilihan yang diambil. Ingat, pada biaya akuntansi ada keterangan sampai benda itu siap untuk dinikmati. Jadi misalkan kalau gaji siap dinikmati, misalkan ada gaji, ada bonus, berarti kita tambahkan dulu gaji sama bonusnya sampai siap dinikmati. Kalau pengeluaran misalkan beli mesin, berarti sampai mesin itu siap dipakai, nah ada perawatannya, kita jumlahkan dulu perawatannya. Kalau kita memilih mesin dan perawatan, ya udah berarti mesin dengan perawatan kita jumlahkan biayanya. Itu biaya akuntansi. Sedangkan yang terakhir, biaya ekonomi adalah jumlah antara opportunity cost dengan biaya akuntansi. Jadi biaya ekonomi itu adalah biaya dari nilai yang kita pilih dengan nilai yang kita korbankan tapi yang terbaik. Oke, saya kasih contoh. Yang itu contohnya, Johannes memiliki sebidang tanah nih. Ia berencana akan membuat usaha boba dengan biaya usaha sebesar 10 juta dan biaya pemeliharaan sebesar 2,5 juta per bulan. Selain itu, di tanah tersebut dia juga ingin mendirikan nih usaha pecel lele dengan modal 7,5 juta dan dengan biaya pemeliharaan 1,5 juta per bulan. Pada akhirnya, Johannes lebih memilih jualan boba karena dianggap baru viral sehingga akan diminati. Oke, dari sini kita harus menentukan dulu mana yang opportunity cost, mana yang biaya akuntansi. Nah, tapi sebelumnya seperti yang saya katakan tadi, kita harus samakan dulu. Kalau dari biaya, di sini ada biaya tanahnya, yaitu misalkan kita mau bukan usaha, berarti kan ada biaya misalkan pembuatan displaynya, pembuatan warungnya. Lalu kita tambah juga dengan biaya pemeliharaannya. Jadi sampai usaha itu siap untuk kita jalankan. Langkah pertama kita hitung dulu berapa biaya totalnya, kita setarakan. Oke, kalau kita setarakan berarti kalau yang boba itu berarti 10 juta, kita tambah dengan pemeliharaannya 2,5. Berarti totalnya 12.500.000. Sedangkan untuk yang pecel lele itu 7,5, kita tambah dengan 1.500.000. Loh, Pak, kenapa kok
dia lebih memilih yang boba, padahal biaya yang dikeluarkan malah jauh tinggi. Ingat, dalam opportunity cost tidak selalu yang paling bagus yang diambil. Misalkan kalau kita bikin usaha berarti biaya yang terendah yang seharusnya kita ambil harusnya yang 9 juta. Tapi ingat ada faktor lain. Di usaha boba ini ada faktor lainnya yaitu mereka itu yang baru diminati, lebih diminati. Jadi pasti yang lebih dipilih adalah yang boba. Nah, berarti di sini yang kita pilih adalah yang boba. Sehingga opportunity cost atau yang kita korbankan di sini adalah yang pecel lele. Nah, biaya peluangnya berarti adalah yang pecel lele karena dia yang dikorbankan, dia yang tidak dipilih. Nah, terus berapa biaya akuntansinya, Pak? Ingat, biaya akuntansi itu sampai dia siap digunakan. Dari yang dipilih dan sampai siap digunakan. Yang dipilih apa tadi? Oh ya, yang dipilih adalah boba. Ingat, pada boba itu tidak hanya biaya pendirian usaha, tetapi juga ada biaya pemeliharaan. Berarti total biaya akuntansinya adalah 10 juta, kita tambah dengan 2,5. Jadinya 12 juta 500. Terus berapa biaya ekonominya, Pak? Ingat, biaya ekonomi itu adalah jumlah dari opportunity cost dengan biaya akuntansi. Berarti tinggal kita jumlahkan saja. Opportunity cost kita 9 juta dengan biaya akuntansi 12,5. Berarti totalnya adalah 21 juta 500. Apakah sudah jelas? Oke, kalau misalkan belum jelas, silakan chat di WA ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi yang kalian ketahui apa? Yang beredar di masyarakat yang namanya prinsip ekonomi itu pasti yang diingat adalah kita dengan modal sekecil-kecilnya tapi mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Ingat, prinsip ekonomi seperti itu tidak akan ada, nak. Tidak akan ada orang yang bisa mengeluarkan modal sekecil terus meraup untung yang besar. Itu hampir mustahil. Masa kita hanya keluar uang sedikit terus untungnya besar? Kalau dari segi kualitas barang, apakah kita bisa mendapatkan barang yang bagus? Tidak kan? Pasti kita harus memberikan pengeluaran yang sepadan untuk memperoleh sesuatu yang maksimal. Nah, untuk itu prinsip yang benar adalah yang pertama adalah dengan adanya pengorbanan tertentu dengan hasil maksimal. Artinya nilai yang akan kita korbankan itu kita sudah tahu. Misalkan, oh aku nih mau jualan kelontong misalkan. Aku mau jualan kelontong. Terus aku tahu nih, kalau aku kulaan misalkan aku kulaan jajanannya itu per A-nya berapa? Oh misalkan per A-nya 1.800. Nah itu berarti biaya tertentu yang akan kita keluarkan. Kulaannya itu berarti 1.800. Nah selanjutnya dengan hasil maksimal dari 1.800 ini kita akan mendapatkan margin laba berapa? Semaksimal mungkin berapa? Nah dalam penentuan laba kita juga harus logis toh. Misalkan barang ini harga gulaan 1.800, misalkan di pasaran dia cuma yang jual paling sekitar 2.500. Kan nggak mungkin laba maksimal kita jual langsung 5.000. Kan itu tidak masuk akal. Jadi dalam menentukan laba maksimalnya kita juga harus ada pemikiran yang lainnya sesuai dengan pasarnya. Laba maksimalnya berarti kita bisa dapat misalkan 7.000 piece per piece-nya. Berarti ada biaya tertentunya yang akan kita keluarkan. Jadi biaya itu udah biaya mentoknya, nggak bisa lebih turun lagi. Itu namanya biaya tertentu. Prinsip yang kedua adalah selain pengorbanan tertentu dengan hasil maksimal, prinsip yang kedua adalah pengorbanan minimal dengan hasil tertentu. Maksudnya seperti ini. Jadi hasil penghasilan kita itu sudah kita ketahui nantinya berapa. Dari situ kita bisa menentukan biaya kita yang bisa kita keluarkan itu maksimal berapa biar kita masih bisa laba. Contoh misalkan nih saya catering. Ada produk catering saya misalkan ada yang mengambil paket misalkan seharga 25.000. Dia cuma mengambil 100 pak. Nah dari situ kan kita tahu 25.000 kita kalikan 100 pak. Berarti maksimal kita hanya dapat uang 2.500.000. Nah berarti kita akan memberikan kualitas barang yang di bawah 2.500.000 tapi kita masih laba seminimal mungkin, tapi kualitas masih harus dijaga, rasa harus tetap dijaga.
Nah, itu namanya pengorbanan seminimal mungkin dengan hasil tertentu. Hasilnya sudah diketahui. Oh, kita nanti dapatnya 2.500.000. Pengeluaran kita harus seminimal mungkin biar kita mendapat yang namanya laba. Jadi ingat ya, dalam prinsip ekonomi tidak ada tuh yang namanya pengorbanan minimal hasil maksimal. Adanya pengorbanan tertentu dengan hasil maksimal. Jadi kita tahu berapa yang akan kita keluarkan, lalu kita baru bisa memperkirakan, oh kita akan mengambil laba sebanyak apa. Atau yang kedua, pengorbanan minimal dengan hasil tertentu. Jadi kita tahu nih hasil akhirnya kita nanti berapa dengan pengorbanan seminimal mungkin. Nah, setelah itu kita berbicara nih mengenai motif. Kira-kira ketika seseorang itu mau mengambil langkah itu alasannya apa? Itu yang dinamakan dengan motif. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan. Kalau ini tidak perlu dijelaskan panjang lebar, yang namanya suatu kebutuhan, misalkan kita selalu mau melakukan kegiatan ekonomi, pasti ada motif untuk memenuhi kebutuhan. Misalkan, oh saya makan nih karena saya sedang lapar. Oh kalau saya haus berarti saya minum. Itu berarti motifnya itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Atau misalkan, oh saya beli baju nih karena saya tidak punya pakaian. Berarti itu memenuhi kebutuhan. Yang kedua adalah motifnya untuk memperoleh keuntungan. Jadi dalam melakukan suatu tindakan pasti yang dipikirkan adalah bagaimana kita bisa memperoleh yang namanya laba. Misalkan kita jualan, pasti kita akan mencari berapa profit kita, berapa keuntungan kita. Yang ketiga adalah memperoleh penghargaan atau nama baik. Misalkan trademark baik, misalkan kita melakukan sesuatu biar kita mendapatkan penghargaan nih, mendapatkan citra, mendapatkan nama baik. Contoh gampang, misalkan mendapatkan nama baik, misalkan kita melakukan tindakan nih menolong orang karena motifnya ben kita dikenal, ben kita terpandang. Itu berarti adalah motifnya penghargaan. Misalkan aku menolong nih namanya orang miskin memberi makan misalkan, tapi tak syuting biar orang-orang tahu, berarti itu motifnya apa? Untuk mencari penghargaan. Yang keempat adalah untuk memperoleh kekuasaan. Jadi misalkan dalam suatu perekonomian pasti ada namanya suatu persaingan. Dan satu persaingan itu pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, dalam persaingan itu pasti kita mau mencari yang namanya kekuasaan. Bagaimana kita mengalahkan kompetitor kita. Itu yang namanya memperoleh kekuasaan. Dan yang terakhir motifnya adalah untuk sosial. Misalkan ada Jumat berkah nih, kita misalkan bagi-bagi makanan, kan kita berkorban tuh melakukan produksi, tapi tidak kita jual, tapi kita bagikan secara ikhlas. Berarti itu adalah motifnya untuk sosial, untuk berderma, untuk membantu sesama tanpa memikirkan keuntungan. Yang selanjutnya adalah jenis ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ada 3 macam nih. Yang pertama ilmu deskriptif. Nah, deskriptif ini artinya menggambarkan keadaan ekonomi berdasarkan atas fakta, berdasarkan atas realita. Misalkan nih, kita tahu, pendapatan Indonesia itu naik. Dari mana taunya? Faktanya itu adalah produk domestik PDB-nya tinggi, misalkan seperti itu. Nah, itu berdasarkan dari. Setelah itu yang kedua ada teori ekonomi, yaitu merupakan teori yang menjelaskan dan bersifat pengertian. Kita bisa menyimpulkan nih yang dari deskriptif tadi. PDB-nya diambil naik, kok bisa naik di mana? Karena kalau dari teorinya, kalau PDB itu lebih besar dari yang sebelumnya, berarti itu dianggap naik. Berarti itu sudah masuk ke teori ekonomi. Dan yang terakhir adalah ekonomi terapan, yaitu bagaimana kita menggunakan kajian deskriptif dan teori ekonomi itu untuk menjelaskan fakta-faktanya sehingga kita bisa mengambil suatu kebijakan yang bermanfaat. Misalkan, ini naik nih, pendapatannya naik, berarti yang akan dilakukan kebijakan pemerintah yang akan dilakukan bagaimana? Atau pendapatannya turun, berarti kebijakan pemerintah bagaimana? Berarti akan menggenjot, misalkan pajaknya akan ditinggikan, seperti itu. Itu berarti ekonomi terapan.
Dan yang selanjutnya adalah ada dua macam teori dalam ekonomi, yaitu teori mikro dan makro. Kalau mikro itu berhubungan dengan rumah tangga, lingkupnya kecil. Artinya lingkupnya hanya kecil, nak. Berarti hanya rumah tangga, berarti skalanya hanya rumah tangga keluarga, ataupun rumah tangga industri, atau rumah tangga pemerintah. Tapi skalanya hanya ngutek di situ aja. Jadi hanya rumah tangga, ya wis, nek rumah tangga keluarga ya keluarga tok, pemerintah ya pemerintah tok. Terus rumah tangga perusahaan ya hanya perusahaan toh, tidak melebar kemana-mana. Jadi dalam hal bagaimana mereka penggunaan sumber dayanya. Sedangkan makro itu berbicara lebih luas. Itu nggak hanya berbicara tentang satu rumah tangga, tapi bisa berbicara secara global, nak. Jadi rumusannya itu bisa global. Misalkan bukan berbicara mengenai berapa pengeluaran pemerintah atau berapa pengeluaran rumah tangga kita atau berapa harga di pasar, tapi lebih dari itu. Misalkan, berapa inflasinya, berapa tingkat penganggurannya, itu kan menjadi masalah global, menjadi masalah dari masyarakat di kalangan banyak. Itu berarti makro. Berarti kalau menjadi masalah suatu negara secara keseluruhan itu makro. Tapi kalau hanya rumah tangga saja itu mikro. Dan yang terakhir adalah adanya ekonomi syariah. Yang paling penting dari ekonomi syariah yang harus kalian ketahui yang membedakan dengan ekonomi sekuler adalah dalam ekonomi syariah itu tidak ada yang namanya riba. Tapi yang adanya adalah akad. Akad bermakna kesepakatan. Loh, bedanya sama riba apa, Pak? Berarti kan kalau di perbankan, kalau namanya riba di bank konvensional, bunga itu sudah ditentukan di awal. Jadi mau tidak mau kalau kita mau nabung ke situ, bunganya ya segitu. Beda dengan akad. Akad itu berarti ada perjanjian dulu antara kedua belah pihak. Ada kesepakatan. Misalkan kalau kita mau nabung secara syariah, ada kesepakatannya dulu. Ada tanda tangan kontraknya. Mau ndak kalau bunganya seperti ini, bunganya tuh adanya segini, atau mau bunganya yang berapa. Itu namanya akad. Dan yang terakhir adanya implementasi zakat. Nah, demikian, nak, pembelajaran lanjutan dari konsep dasar ilmu ekonomi dari opportunity cost sampai ekonomi syariah. Semoga video ini bisa membantu kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.